Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai monopolistik dalam pasar layanan hiburan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zafira Ananda. Saya Muhammad Zabnata Negara. Saya Nasofanya Konita. Saya Nur Hasana. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan langsung oleh Nur Hasanah. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau terdiferensiasi. Jadi setiap produk memiliki ciri khas yang membedakannya dari produk lainnya. Kemudian, apakah perbedaan pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan monopolistik? Perbedaannya terletak pada kurva permintaan yang dihadapi masing-masing perusahaan dalam kedua struktur pasar tersebut. Next. Dengan asumsi bahwa kedua perusahaan mempunyai kurva biaya yang sama, kurva biaya marginal memotong kurva permintaan marginal atau permintaan rata-rata pada tingkat output yang menyebabkan kurva biaya total rata-rata bersinggung dengan kurva permintaan yang dihadapi masing-masing perusahaan. Kurva permintaan perusahaan dalam persaingan sempurna adalah garis horizontal pada harga pasar. Kurva permintaan menyinggung titik terendah kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Jadi, dalam pasar persaingan sempurna, berproduksi pada biaya rata-rata terendah dalam jangka panjang. Adapun dalam perusahaan persaingan monopolistik, menghadapi kurva permintaan yang mempunyai kemiringan negatif, karena produknya sedikit banyak perbedaan dari produsen yang lain. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam persaingan monopolistik berproduksi pada tingkat yang lebih kecil daripada tingkat yang menghasilkan biaya rata-rata terendah. Perusahaan dalam persaingan monopolistik tidak berproduksi pada biaya rata-rata minimum. Perusahaan dikatakan mempunyai kelebihan kapasitas karena tingkat produksi lebih rendah daripada tingkat yang menghasilkan biaya rata-rata terendah. Kelebihan kapasitas berarti bahwa produsen sebenarnya dapat dengan mudah memenuhi permintaan yang lebih besar dan menurunkan biaya produksi biaya rata-rata. Karena nilai produksi marginal melebihi biaya produksi marginal, maka nilai marginal dari kenaikan output akan melebihi biaya marginalnya, sehingga kesejahteraan ekonomi akan meningkat pula. Ada perbedaan lain antara persaingan sempurna dengan persaingan monopolistik yang tidak dapat diamati lewat kurva, yaitu perusahaan dalam persaingan monopolistik cenderung lebih banyak mengeluarkan dana untuk iklan dan kegiatan promosi lain untuk membedakan produknya dari produk produsen lain. Biaya yang lebih tinggi ini menggeser kurva biaya rata-rata ke atas. Jadi perusahaan dalam persaingan monopolistik memproduksi output yang lebih kecil dan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada perusahaan dalam persaingan sempurna. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Dalam pasar persaingan monopolistik, tidak tidak memang penjualnya tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Namun perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat yang penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Seperti yang telah diterangkan dalam persaingan sempurna, berbagai produksi perusahaan itu adalah serupa. Oleh karenanya, sukar membedakan yang mana yang merupakan produksi suatu perusahaan dan mana pula produksi perusahaan lainnya. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi harga, perusahaan dalam pasar monopolistik memiliki pengaruh walaupun relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli, di mana kekuasaan mempengaruhi harga ini bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu barang yang berbeda harga, corak. Perbedaan ini menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang yang dihasilkan perusahaan lainnya. Yang ketiga, relatif mudah untuk masuk ke dalam industri. Perusahaan yang masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami kesukaran, seperti di dalam oligopoli dan monopoli, tetapi kemasukan tidak semudah seperti di dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu karena modal yang diperlukan relatif besar.
Yang kedua, karena perusahaan itu harus menghasilkan barang yang berbeda corak dengan yang sudah tersedia di pasar dan mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. Yang kelima, sangat aktifnya persaingan mempromosikan penjualan. Harga bukanlah penentu utama dari besarnya perusahaan-perusahaan dalam persaingan monopolistik. Suatu perusahaan mungkin menjual barang yang harga relatif tinggi tetapi masih dapat menarik banyak langganan. Keadaan seperti ini menimbulkan daya tarik yang berbeda kepada para pembeli. Maka, untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga. Persaingan yang demikian itu antara persaingan yang lain adalah dalam mempertahankan dan memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus, memberikan penjualan yang menarik, dan sebagainya. Selanjutnya, diferensiasi dalam monopolistik. Diferensiasi produksi adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam pasar monopolistik untuk menciptakan produk dengan sifat khusus yang membedakannya dari produk perusahaan lain. Dengan adanya diferensiasi, konsumen cenderung memilih produk tertentu meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan produk serupa dari perusahaan lain. Diferensiasi ini memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk mempertahankan penjualan meskipun harganya dinaikkan, sekaligus menarik konsumen dari pesaing jika harga diturunkan. Bagi konsumen, hal ini menawarkan lebih banyak pilihan sehingga mereka dapat memilih produk yang sesuai dengan mereka. Keseimbangan dalam pasar monopolistik. Keseimbangan jangka pendek. Dalam jangka pendek ini, perusahaan monopolistik dapat memperoleh keuntungan ekonomi supernormal, normal ataupun mengalami kerugian. Dalam jangka panjang, keuntungan supernormal akan menarik masuknya perusahaan baru ke pasar. Ini menggeser kurva permintaan individu perusahaan menjadi lebih elastis sehingga keuntungan ekonomi menjadi nol atau hanya keuntungan normal. Berikut kurvanya, yang A itu adalah kurva jangka pendek dan B adalah kurva jangka panjang. Untuk menentukan harga yang terjadi itu dengan cara menentukan titik keseimbangan pada kurva permintaan. Perusahaan dapat mengalami keuntungan atau rugi tergantung pada posisi harga relatif terhadap titik AC. Nah, dalam kurva jangka panjang untuk menentukan harganya itu sama dengan biaya rata-rata pada titik MC sama dengan MR atau marginal cost sama dengan marginal revenue, itu perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Jadi jangka pendek itu memungkinkan adanya keuntungan supernormal, tetapi dalam jangka panjang pasar akan menyesuaikan hingga hanya keuntungan normal yang diperoleh. Nah, untuk kurva permintaan menjadi lebih elastis dalam jangka panjang karena meningkatnya persaingan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang penilaian ke atas persaingan monopolistik. Yang pertama ada efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Jadi, untuk menilai sampai di mana, mari kita lihat kurva yang sudah kami sediakan. Seperti yang terlihat di kurva tersebut, kami memaparkan perbandingan efisiensi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik. Nah, pada gambar kurva tersebut, keduanya sama-sama dalam keadaan keseimbangan jangka panjang. Jadi, perbandingan dari kurva perusahaan persaingan pasar sempurna dan perusahaan monopolistik adalah ACS sama dengan ACM dan MCS sama dengan MCM atau average cost sama dengan average cost M and marginal cost S sama dengan marginal cost M. Dan yang membedakannya adalah harga pasar yang berlaku di pasar persaingan sempurna adalah PS atau biaya produksi per unit berada pada titik yang paling minimum, sedangkan di kurva pasar monopolistik itu memberlakukan PM atau biaya produksi per unit yang lebih tinggi dari biaya produksi yang minimum. Dan pemilihan jumlah barang yang pada persaingan pasar sempurna itu sudah jelas berbeda. Dia berada di QS atau penawaran kepada konsumen, berbeda dengan monopolistik yang memproduksi barang pada titik QM atau mengikuti permintaan konsumen. Jadi, meskipun kedua pasar tersebut mendapatkan keuntungan yang normal, tetapi pada monopolistik biaya produksi per unit dan harga barang lebih tinggi, tetapi jumlah produksinya lebih rendah dibandingkan pasar persaingan sempurna, sehingga menyebabkan kapasitas produksi di bawah tingkat optimal. Nah, oleh karena itu, dapat
disimpulkan, pasar persaingan sempurna sebenarnya lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Baik, kita kembalikan ke slide sebelumnya. Yang kedua adalah efisiensi dan diferensiasi produk. Jadi maksudnya dikarenakan pada dasarnya pasar persaingan monopolistik ini bersifat berbeda corak yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang mungkin berbeda dalam bentuk mutu barang, pengemasan, dan pelayanan setelah penjualan. Nah, pembeda inilah yang membuat konsumen dapat menentukan pilihan yang terbaik. Hal ini juga menjadi salah satu keunggulan besar bagi pasar monopolistik. Tetapi hal ini kembali kepada value judgment para konsumen masing-masing. Jadi, meskipun kita sudah menawarkan variasi yang berbeda, tetapi jika konsumen ingin tetap membeli suatu barang dengan harga yang murah, mungkin dia akan lebih memilih pasar persaingan sempurna karena dia menyesuaikan dengan harga-harga pasar. Yang ketiga ada perkembangan teknologi dan inovasi. Nah, para ahli mengatakan monopolistik memberikan dorongan yang sangat terbatas pada perkembangan teknologi dikarenakan dalam jangka panjang perusahaan hanya mendapatkan penghasilan yang normal, tidak besar-besaran. Tetapi hal ini sebenarnya cukup menguntungkan karena kemudahan informasi memungkinkan perusahaan menentukan suatu harga barang dengan lebih efisien. Lalu, semakin berkembangnya inovasi dan teknologi, maka semakin banyak pula variasi-variasi produk dengan ide-ide yang baru. Dan kelebihan yang dirasakan oleh konsumen juga cukup besar. Dengan adanya teknologi dan inovasi, konsumen dapat mencakup dan menentukan pilihan terbaik dengan lebih mudah. Nah, yang terakhir, keempat, distribusi pendapatan. Jadi, persaingan monopolistik mengakibatkan pendapatan yang sama sifatnya, yang biasanya terdapat dalam persaingan pasar sempurna, yaitu distribusi pendapatan adalah seimbang. Karena tidak terdapat keuntungan yang berlebihan dalam jangka panjang, ini berarti keuntungan normal yang diperoleh akan dibagikan kepada jumlah pemilik modal dan pengusaha yang banyak jumlahnya. Jadi, kesimpulannya, pasar monopolistik ini mendistribusikan pendapatan perusahaan secara merata. Baik, selanjutnya. Persaingan bukan harga. Jadi persaingan bukan harga pada hakikatnya mengandung arti usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli ke atas barang yang diproduksinya. Jadi pada hakikatnya usaha-usaha itu untuk melakukan persaingan bukan harga bertujuan untuk memindahkan kurva permintaan ke kanan atau eh, berarti pada setiap tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, jumlah barang yang diminta menjadi lebih bertambah. Dalam monopoli, dalam monopolistik persaingan bukan harga dapat dikaitkan cukup berpengaruh karena persaingan bukan harga dalam monopolistik dapat dibedakan menjadi dua jenis yang dapat kita lihat. Pertama itu adalah diferensiasi produk. Em, ini memang sangat penting untuk monopolistik. Jadi, monopolistik ini akan berusaha untuk memproduksi barang yang mempunyai sifat yang khusus atau khas yang dapat dengan jelas dibedakan dari produksi perusahaan-perusahaan lainnya. Itu kenapa pasar monopolistik sangat mementingkan corak, mutu, desain, mode, dan merek yang berbeda-beda karena ini adalah sifat istimewa pasar monopolistik. Karena hal ini menguntungkan produsen dikarenakan hal tersebut dapat menjadi daya tarik khusus ke atas barang yang mereka produksi. Sedangkan segolongan konsumen tertentu akan lebih suka membeli barang dari perusahaan tersebut, walaupun harganya mungkin sedikit lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih rendah. Jadi, eh, karena memiliki sifat istimewa tadi, mutu dan lainnya, hal itu dapat menimbulkan kepuasan konsumen. Nah, yang kedua adalah promosi penjualan melalui iklan. Jalan terusan perusahaan modern kegiatan pembuatan iklan adalah suatu bagian penting dan untuk ini sangat penting karena mereka ingin mencapai tujuan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan periklanan untuk mencapai 3 poin, yaitu pertama untuk memberikan informasi mengenai produk iklan seperti ini nih dilakukan untuk memberikan penerangan kepada konsumen tentang suatu produk. Lalu yang kedua, untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif, seperti ini dilakukan menerangkan kepada konsumen akan kualitas yang sangat baik dan sebuah produk. Beberapa bentuk iklan bertujuan untuk menerus terus-menerus meningkatkan
kepuasan konsumen bahwa em, barang tersebut ada di pasar, jadi konsumen tuh nggak berpaling dari suatu produk itu ke produk yang lain. Nah, terakhir fungsi iklan untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Iklan tersebut lebih berbentuk memperkenalkan perusahaan tersebut mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan. Jadi iklan ini dilakukan untuk menghindari larangan iklan yang dilakukan pemerintah. Contohnya seperti iklan rokok. Nah, tapi dari ketiga jenis iklan tersebut, yang dipakai oleh pasar persaingan monopolistik ini adalah jenis iklan yang pertama dan kedua saja, yaitu jenis pertama digunakan untuk perusahaan memperkenalkan hasil-hasil produksi yang baru, seperti produk-produk yang baru launching. Nah, untuk jenis yang kedua digunakan untuk mempertahankan kedudukan suatu perusahaan di suatu pasar itu tersebut. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan. Baik, selanjutnya ada mengapa layanan streaming seperti Netflix, Disney, Viu, dan lain-lain termasuk pasar monopolistik. Pertama ada Pertama ada diferensiasi produk. Layanan streaming bersaing melalui diferensiasi produk, yaitu menawarkan konten unik yang tidak dimiliki oleh platform lain. Sebagai contoh, Netflix terkenal dengan produksi original seperti Stranger Things, sedangkan Disney Plus menonjolkan waralaba besar seperti Marvel dan Star Wars. Hal ini membuat konsumen tertarik untuk memilih layanan berdasarkan preferensi mereka terhadap konten tertentu. Yang kedua, ada banyak penyedia juga produk tidak sama. Meskipun ada banyak penyedia layanan streaming di pasar, produk yang mereka tawarkan tidak identik. Misalnya, Netflix memiliki lebih banyak serial internasional, sementara itu Viu fokus pada konten Asia seperti drama Korea. Dengan demikian, konsumen tidak hanya melihat harga, tetapi juga mempertimbangkan katalog konten yang sesuai dengan minat mereka. Ketiga, ada inovasi dan konten eksklusif. Para pemain dalam pasar ini terus berinovasi untuk menarik pelanggan dengan konten eksklusif. Misalnya Netflix memproduksi serial original yang hanya tersedia di platform mereka, seperti The Witcher. Sedangkan Disney Plus meluncurkan konten eksklusif seperti The Mandalorian. Inovasi ini menjadi faktor pembeda yang kuat di antara para penyedia layanan. Keempat, ada kekuatan pasar terbatas. Tidak ada satu penyedia yang sepenuhnya menguasai pasar layanan streaming. Tetapi pemain besar seperti Netflix, Disney Plus, dan Amazon Prime memiliki pengaruh signifikan. Mereka menentukan standar harga, inovasi, dan tren dalam industri ini. Sementara pemain yang lebih kecil harus menyesuaikan diri untuk tetap relevan. Terakhir, ada hambatan masuk tinggi. Masuk ke pasar layanan streaming bukanlah hal yang mudah juga. Jadi perusahaan baru harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan lisensi konten, mengembangkan teknologi platform, dan memproduksi konten kualitas tinggi. Inilah sebabnya hanya sedikit pemain baru yang berhasil bertahan dalam kompetisi ini. Baiklah, jadi untuk semua materi itu kami ambil bersumber dari buku pengantar ekonomi mikro dan juga dari Sadono. Sekian presentasi dari kelompok 5 kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.